Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami cukup terkejut dengan sebuah postingan video dari channel Harry Pras kaum muslimin, di mana di sana mengangkat video seorang Gus, ya, seorang Gus lah ya, seorang Gus, seorang kiai lah, ya, karena itu keturunan tokoh. Apalagi ya ini orang tuanya disebut wali, ya, tapi wali Majedub. Ya, wali Majedub itu orang gila, ya, tapi dianggap wali. Orang gila dianggap wali. Itu cuma ada di kelompok Aswaja kaum muslimin. Ya. Sepertinya kami belum pernah melihat di Ormas Muhammadiyah, di Persis, Al-Irsyad, ya, bahkan LDII, ya, bahkan Syiah pun, ya, belum pernah sepertinya melihat orang gila dianggap wali. Belum pernah kaum muslimin. Cuma ada di kelompok Aswaja kaum muslimin, ya. Dan ini Gus ini, ya, ini keturunan wali Majedub, ya, orang gila yang dianggap wali itu kaum muslimin, ya. Dan kelakuannya sangat memalukan kaum muslimin, ya. Ini tidak pantas untuk di publik sebenarnya kaum muslimin, ya. Ya namanya suami istri bermesra-mesraan itu nggak masalah kaum muslimin, tapi itu bukan konsumsi umum, ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, di dalam video tersebut, ya, Gus itu sampai pegang-pegang dadanya, ya, istrinya, ya. Naudzubillah min dzalik, ya, diupload di sosial media. Parah kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ya. Musiknya seperti itu ya. Jadi ini videonya yang dimana si Gus Sontoloyo ini bikin konten yang sedemikian rupa. Ini kasihan umat nonton hal beginian. Apalagi katanya anak tokoh. Lihat komentarnya kita. Ya anak tokoh, kalau tokohnya itu orang yang katanya wali Majedub, ya. Gimana kaum muslimin, ya? Wali Majedub itu ya memang orang yang nggak waras, ya. Jadi kalau anaknya ikut nggak waras, ya wajar, ya. Karena ya mencontoh bapaknya, Itu makanya jangan sampai kita itu salah menokohkan orang, ya. Orang gila dianggap wali, ya, ditokohkan. Ya jelas salah kalau dicontoh. Orang gila kok dicontoh. Orang waras saja masih ada salah-salahnya kok nyontoh orang gila. Tapi ya memang ya nggak ngerti lah, ya, standarisasi mereka untuk mengatakan orang itu waliullah itu nggak ngerti, ya, standarisasinya apa, ya, parameternya apa untuk mengatakan orang itu wali atau bukan wali, ya, tingkatan walinya seperti apa, ya, kok bisa-bisanya orang gila dianggap wali, sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis menyebutkan bahwa waliullah itu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan di dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man adali waliyan faqad adantuhu bil harb dan seterusnya, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kaum muslimin, ya, bahwa seorang hamba itu, ya, ketika mendekatkan diri dengan perkara yang wajib-wajib, dengan sunnah-sunnah, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi cinta kepada hamba tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatan bagi dia yang dengannya dia melihat, ya. Menjadi tangan bagi dia yang dia gunakan untuk menyentuh, yang menjadi lisan bagi dia, ya, di mana dia gunakan untuk berbicara, menjadi kaki bagi dia, di mana kaki tersebut untuk melangkah, ya. Artinya dia tidak berbicara, tidak melangkahkan kaki, tidak menyentuh sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya wali itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau wali Majedub ini kaum muslimin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wali kok Majedub, ya. Dan kalau kita melihat video dari anak tokoh ini kaum muslimin, naudzubillah min dzalik kaum muslimin. Parah kaum muslimin, ya. Coba lihat videonya kaum muslimin ini kaum muslimin, ya. Kita hilangkan saja suara musiknya kaum muslimin, ya. Coba lihat. Mesra-mesraan, ya. Tuh, sampai mengelus-ngelus dadanya kaum muslimin. Dipegang-pegang dadanya kaum muslimin.
Astagfirullahaladzim. Ya, coba. Nah tuh tangannya sampai astagfirullah. Ya, memegang ya apa ya? Ya misfi lah, memegang misfinya kaum muslimin. Ya, direkam, diupload di sosial media kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelakuan orang yang ditokohkan kaum muslimin. Ya, tapi memang ya kalangan gus-gus dari mereka ini ya, gos-gos dari mereka ini memang banyak yang nggak bener kelakuannya kaum muslimin ya. Tuh, bokongnya dielus-elus kaum muslimin ya. Tangannya ditepis-tepis sama perempuannya ya. Astagfirullahaladzim. Ya, memalukan ini kaum muslimin. Ya, ini memalukan kaum muslimin. Ya. Dan ya mau jadi apa jamaahnya kalau gus-gusnya saja seperti ini kaum muslimin. Astagfirullahaladzim. Ya, coba kita simak ya bagaimana komentar-komentar yang ada di video tersebut kaum muslimin ya. Coba kita lihat ya, itu dibaca oleh Harry Pras ya. Seburuk apapun beliau, perhatikan teman-teman. Jangan sampai kita menghujatnya karena bagaimanapun beliau masih cucu asli dari Kiai Haji Khalilur Rahman yang biasa dipanggil Ralilur. Dan untuk yang punya akun, jangan hanya karena dolar video yang tak pantas kita pertontonkan di publik, kita mempertontonkannya. Apalagi bersangkutan dengan Lora. Nih, perhatikan teman-teman, fanatisme yang ada di negeri kita. Orang Sontoloyo seperti ini, saya panggil nih loranya Sontoloyo. Kenapa saya panggil Sontoloyo? Karena bikin konten-konten Sontoloyo seperti ini. Ini apa namanya? Apakah tidak mikir kalau video-video seperti ini ditonton juga sama anak kecil? Apakah bukan maksiat? Apakah bukan aurat? Perempuannya disuruh menggunakan pakaian ketat. Kita lihat nih, katanya dia adalah anak dari Ralilur. Siapa Ralilur ini sebenarnya? Saya sudah punya artikel di sini dari Mata Madura, teman-teman, mengenal sosok Ralilur, sufi dari Bangkalan Madura. Ini Ralilurnya ini, teman-teman. Dan mungkin tadi yang perempuan tuh ini, ya, ini perempuannya dan ini cucunya, mungkin. Yang ini mungkin, karena saya tidak hafal wajahnya. Kita perhatikan apa yang diusung narasinya tentang Ralilur. Ralilur salah satu sosok ulama Madura yang beda. Nah, perhatikan kalau sudah disebut beda. Kalau kata orang Madura dulu tuh helap. Helap ini ditujukan kepada orang Majedup, teman-teman. Tuh kaum muslimin ya. Ya namanya juga Majedup ya. Majedup, orang gila yang dianggap wali. Ya pantas saja lah kalau nyontoh orang gila yang dianggap wali. Ya jelas nggak bener lah. Orang nyontoh orang yang benar saja, orang yang waras ya, bukan orang yang benar. Nyontoh orang yang waras saja, itu masih ada salahnya. Lah gimana nyontoh orang yang nggak waras? Coba. Dan kalau kita menyimak komentar yang pertama dibaca sama Harry Pras tadi kaum muslimin, ya katanya yang posting video tersebut itu demi konten. Loh, video tersebut yang rekam siapa? Hah? Yang rekam pertama kali, yang menyebarkan pertama kali siapa? Tetangganya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya jelas yang bersangkutan sendiri ini, si Ghost ini. Si Ghost sama si, apa istilahnya? Kalau istrinya Ghost itu ya. Ning ya. Ya si Ning ini. Ya. Yang rekam itu ya Ghost sama Ningnya ini. Bukan tetangganya. Bukan konten kreator di luaran. Ya. Ya Ghost ini sendiri yang pertama ngerekam, pertama ngupload, kemudian viral. Ya kalau sudah viral pantas diangkat sama orang. Ya dan latar belakang untuk mengangkat video yang seperti ini ya macam-macam. Ada yang memang sekedar untuk cari viral, cari viewer, cari keuntungan. Ada yang untuk mengkritik ya, supaya jadi pelajaran buat yang lain, ya supaya jadi peringatan buat yang lain. Ya, supaya jamaahnya sadar ini kelakuan orang-orang yang kalian tokohkan seperti ini. Ya. Tapi ya tetap saja masih banyak yang membela yang seperti ini kaum muslimin ya. Makanya kami katakan di video-video sebelumnya kaum muslimin ketika membahas tentang majelis-majelis ghost yang nggak jelas, ya kelakuan-kelakuan ghost yang nggak jelas, ya. Kemudian pondok pesantren yang melakukan kegiatan-kegiatan nggak jelas, musikan, konser musik di pondok pesantren. Ya, kemudian kemarin ada ya pondok pesantren di Tasikmalaya. Ya, santrinya ya melakukan kegiatan belajar itu ya sangat tidak beradab kaum muslimin. Ya.
nggak pakai aturan, santri laki-laki perempuan sudahlah dicampur, ya campur baur. Yang laki-laki di hadapan santri-santri perempuan itu, ya, ya entah itu apa itu muhadharah mungkin ya, duduk di kursi, kakinya ditaruh di atas kursi, ya. Ya, kemudian yang perempuan santriwatinya sampai mengacungkan jari tengahnya, naudzubillah min dzalik. Itu kegiatan apa? Ya. Kemudian yang konser musik di pondok pesantren. Ya, kemudian konser musik juga di majelis-majelisnya para ghost sampai muter musik DJ. Ya. Mau dibawa kemana umat Islam dengan tokoh-tokoh yang seperti ini kaum muslimin? Naudzubillah min dzalik ya. Bahkan ghostnya sendiri pun ya ketika ceramah juga sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang cabul, ya, naudzubillah min dzalik ya. Contohnya seperti Miftah, ya, nggak sedikit video Miftah yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang cabul lah kaum muslimin ya. Coba lihat videonya kaum muslimin. Apa bedanya ning kamar karo ning TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar di Kan aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Apa ngono? Ojo ora iki paling tidak karo kuburan kan. Takkan ada sih. Suarane enake koyo ngono. Apa meneh desane? Kula polos lho, Gus. Oh, alah rupamu koyo ngono polos. Api. Tapi santai, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selama ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti foto ya, Bib. Iya, sangat baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Pak Ros aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Naudzubillah min dzalik ya. Seperti ini tokoh-tokohnya, seperti ini kaum muslimin. Dan ini ya hanya sedikit dari sekian banyak kejadian-kejadian yang enggak genah lah. Kejadian-kejadian yang ya ranggadeg blas. Ya, banyak kaum muslimin. Ya, belum yang di pesantren-pesantren ya. Yang santriwati cium-cium tangan kiainya ya. Yang solawatan campur aduk laki-laki perempuan jogetan ya. Itu cukup banyak kaum muslimin ya. Dan yang seperti itu disebut sebagai thariqah supaya jamaahnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Enggak kaum muslimin ya. Justru yang seperti itu ya semakin menjauhkan seseorang dari takwa, menjauhkan seseorang dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti kaum muslimin ya, dari sekian banyaknya kasus-kasus asusila yang terjadi di dunia pondok pesantren. Ya dunia pondok pesantren orang-orang yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Kalau dari orang-orang yang katanya salafi, katanya wahabi, yang katanya sesat dan sebagainya, dengan segala ya stigma negatif, dengan segala stempel buruk yang disematkan kepada orang-orang yang disebut wahabi, alhamdulillah nggak pernah terjadi yang seperti itu kaum muslimin, nggak pernah. Dan ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka kaum muslimin, orang-orang yang berjuang untuk membenahi orang-orang yang seperti ini kaum muslimin, yang mereka memperbolehkan segala cara dengan alasan berdakwah untuk merangkul semua golongan kaum muslimin. Ya, dan kami sudah sampaikan ya berkali-kali lah di dalam video-video yang sudah kami upload kaum muslimin ya. Kalaulah yang seperti ini dikatakan baik ya, metode apa saja dibolehkan dengan alasan untuk bisa merangkul semua golongan. Dan kalau itu dibenarkan kaum muslimin ya, apa jadinya kalau seluruh santri dari Aswaja kemudian mengambil metode dakwah seperti yang dilakukan oleh gus-gus mereka yang memiliki banyak jamaah, dengan alasan supaya banyak orang yang mendapatkan hidayah, supaya banyak orang yang mau ikut pengajian. Mau jadi apa umat Islam ini ya? Di mana lagi kemudian ditemui majelis-majelis ilmu kaum muslimin? Ya, coba. Yang ada justru malah semakin meningkat
ya kasus-kasus asusila ya. Dan kami yakin kaum muslimin ya, selama metode-metode dakwah yang seperti ini terus diterapkan, maka akan semakin banyak kasus-kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren mereka kaum muslimin ya. Karena memang isinya ya mengubar syahwat semuanya ya. Ya mudah-mudahanlah kaum muslimin ya, dengan adanya video-video yang seperti ini kaum muslimin, mudah-mudahan banyak orang yang dapat mengambil pelajaran ya, sehingga mereka sadar kepada siapa mereka harus mengambil ilmu kaum muslimin ya. Apakah mereka harus mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini ya? Apakah mereka harus mengambil ilmu dari orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kemurnian Islam, benar-benar mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh ya. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.